Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-25. Ada sebuah tantangan besar yang dihadapi oleh kekaisaran Mesir pada waktu itu. Saudara, kerajaan Mesir, dan siapa sangka jawaban itu datang dari seorang budak tahanan, tetapi dia disertai oleh Tuhan. Dulu dia di bawah, dijual sebagai budak, menjadi orang kepercayaan Firaun, dikhianati di puncak, jatuh lagi ke bawah saudara, dia masuk penjara lagi, ya kan? Kelihatannya tidak ada pertolongan dan sama sekali sudah dilupakan. Ya, tapi kemudian siapa sangka pada waktunya, ya itulah sebuah bounce back. Kalau orang main basketball itu ada teknik bounce saudara, ya kan? Bola itu dilempar dengan keras ke bawah, ke lantai, maka dia akan memantul lebih tinggi ke atas. Seperti itulah cara kerja Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan seringkali metodenya seperti itu. Dan ini adalah bounce back yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Yusuf ketika dia harus masuk ke ruang penjara bawah tanah. Hari itu saudara, ketika dia merasa di-exile dari semua orang, di-exile dari siapa, tidak ada siapapun di sana, hanya ada kepala minuman, juru minuman dan juru roti dari Raja Firaun. Tapi siapa sangka akhirnya keberuntungan datang dalam kehidupan Yusuf. Siapa sangka pertolongan itu datang dari orang-orang yang tidak kita harapkan, yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Amin saudara. Itu bukan keberuntungan. Nothing is coincidence in this life. Tidak ada suatu kebetulan terjadi dalam hidup ini. Karena hidup ini ada di dalam tangan Allah. Dialah yang mendesain segala sesuatu. Amin Bapak Ibu. Ya, yes. Siapa sangka saudara. Jadi kita belajar apa? Kita belajar, nanti kita akan baca ya. Tapi kita belajar di sini bahwa jangan pernah underestimate orang-orang tertentu. Jangan pernah kita kita hanya memperhatikan atau care dengan hanya sebagian orang saja. Saudara, maaf saya harus katakan ini, kadang-kala kita hanya memperhatikan orang-orang yang menguntungkan kita. Ya, kita hanya pilih-pilih begitu saudara ya. Tapi siapa sangka, siapa tahu, dan seringkali itu cara kerja Tuhan untuk membuka mata kita, bahwa seringkali pertolongan datang dari orang-orang yang sebetulnya tidak ada sangkut pautnya dengan kita, yang tidak pernah kita sangka, yang tidak pernah kita perhatikan sebelumnya. Di sanalah pertolongan Tuhan itu nyata. Di sanalah mungkin Tuhan pakai orang-orang semacam itu datang untuk memberkati kehidupan kita. Amin. Saya masih ingat 2017, waktu pertama kali GMS buka program ke Holy Land, saudara. Ya, saya masih ingat di sana, ya kan. Dalam hati saya pengen enggak? Oh pengen saudara. Iya kenapa? Kok saya sudah belajar kok, ya kan. Kurang satu langkah lagi aja, ya tinggal ke sana melihat langsung dengan mata kepala sendiri. Tapi saya tahu bahwa setiap orang tuh punya waktu dan saatnya masing-masing. So, saya tidak terlalu memikirkan itu. Ya, saya tidak terlalu memikirkan itu. Justru apa yang tidak kita pikirkan, Tuhan pikirkan. Kalau itu sudah waktunya kita, Tuhan akan pikirkan untuk kita. Amin Bapak Ibu. Ya, banyak orang kejar. Kalau memang belum waktunya Tuhan atau bukan waktunya Tuhan, ya tidak akan bisa. Ini contoh kecil saja ya. Ya, ini contoh kecil saja. Kemudian pada waktu saya berkhotbah di satu tempat yang tidak ada hubungannya dengan saya, yang tidak terkoneksi dengan saya. Ya, di satu tempat yang tidak terkoneksi dengan saya waktu itu, ya, saya juga tidak kenal dengan semuanya, saya hanya kenal beberapa orang pemimpinnya saja dan hanya just ketemu, dan itu pun jarang sekali Bapak Ibu. 2017 saya masih ingat, ketika saya selesai khotbah dan sudah selesai dan kemudian selesai ibadah, semua bersalaman ya, jabat tangan seperti itu. Kemudian orang ini datang, orang yang tidak pernah ngomong-ngomong atau intens akrab dengan saya. Ya kan? Ya, dia panggil bro gitu saudara ya. Ya kebetulan kenal. Ya hanya kenal dia panggil bro. Ya, bro. Sudah punya paspor? Sudah. Ya, saya pikir orangnya guyonan karena memang orang ini agak selengean. Tuhan juga bisa pakai orang selengean, saya nggak pernah serius dalam hidup ini. Jadi serius saudara. Ya kan?
Bro, ada paspor? Oh sudah ada paspor. Ya, sejak zaman bahula sudah ada. Saya guyonan karena diselengean begitu, saudara. Oke, ya sudah, kamu tinggal siapin koper aja, bawa koper aja. Saya bingung, orang ini selengean, mau kemana kamu bawa koper segala. Ya saya nggak sadar, sudah pokoknya siapin aja, ya besok ikut berangkat. Gitu, saudara. Dia ngomong begitu. Ya kan, saya anggap guyonan. Kenapa? Selengean, jelas ya orang suka selengean ya saya guyoni balik, saudara. Ya kan, iya berangkat ke surga ya. Saya bilang begitu, saudara. Saya bilang begitu, ya. Tapi kemudian setelah itu dia ngomong lebih serius, ya. Dia ngomong gini, saudara. Saya sama istri sudah berdoa, ya. Kita komitmen, ya mau ajak satu orang ke Holy Land ini. Dan ketika kita berdoa, kok yang muncul di doa kita itu kamu, ya kan? Saya tidak pernah berhubungan dengan orang ini, saudara. Tuhan bisa pakai cara-cara yang agak tidak masuk akal semacam itu. Amin. Tanpa kita rekayasa, tanpa kita buat-buat. Justru kalau kita rekayasa, justru kalau kita buat-buat malah enggak kejadian. Bapak Ibu, kita belajar dari prinsip Yusuf ini. Dia tidak pernah merekayasa apa-apa, dia hidup dengan integritasnya. Dan karena integritasnya itu dia jatuh. Halo, enggak semua orang jatuh itu karena dosa loh. Halo, kita tidak boleh judgmental. Kita harus lihat yang sebenarnya itu seperti apa. Kadang ada orang jatuh, diizinkan jatuh. Kenapa? Karena justru dia pegang integritasnya dalam hidupnya. Dia pegang integritasnya. Tadi pagi saya juga khotbahkan, saudara, ya, bahwa sebetulnya dia berusaha untuk menjaga kehormatan dari istri Potifar ini. Sekalipun istri Potifar itu menggoda dia, tapi dia justru menghormati, menjaga integritas dari istri Potifar ini supaya apa? Supaya rumah tangga tuannya ini enggak rame. Tapi apa mau dinyana, saudara? Memang itu yang terjadi. Dan akhirnya dia harus menanggung kejatuhan, menanggung exile karena kesalahan. Bukan kesalahan pribadinya, kesalahan orang, tapi dia jadi korban. Kadang dunia ini enggak adil ya. Kita sudah hidup benar, malah kita jadi korban. Ya Bapak Ibu, kadang hidup ini seperti itu. Kadang dunia ini enggak adil. Tapi percayalah bahwa itu adalah bounce back. Bounce back yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita supaya kita bisa meloncat lebih tinggi daripada sebelumnya. Amin. Nah, saudara, hari itu Yusuf ada di tempat yang terdalam, di tempat yang paling tidak mengenakkan dalam hidup ini. Dia ada di penjara, tidak ada siapa-siapa, hanya ada 2 orang itu, saudara. 2 orang ini pun adalah 2 orang terpidana yang juga mungkin tidak punya harapan lagi dan mereka tinggal tunggu kalau nggak dihukum mati ya di penjara seumur hidup. Kenapa? Nah, dua-duanya ini seharusnya dituduh ingin membunuh, ada meracuni Fir'aun. Itu kan tuduhan yang gawat sekali, saudara. Kemudian mereka di sana. Kok tiba-tiba ya 2 ini bisa mimpi. Ya, bisa mimpi. Yusuf itu dikaruniai hikmat Allah untuk bisa mengartikan mimpi. Ini bukan primbon 1001 malam loh, bukan loh, saudara, ya kan. Tapi dia punya hikmat itu, saudara. Dia punya hikmat. Ada hikmat. Dan kita perlu minta hikmat Tuhan untuk memahami jalan-jalannya di dalam kehidupan kita. Lalu ceritalah 2 orang ini. Coba kita baca dulu ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun. Nah, sebelum itu, saudara, ya, sebelum itu terjadi ada mimpi Fir'aun, ada mimpi juru minuman, juru roti ini. Singkat kata, salah satu dihukum mati, salah satunya bebas. Yusuf pesan sama juru minuman ini, ya kan, tolong ya, kalau kamu nanti sama Fir'aun, tolong ceritakan tentang aku. Ya, tolong ceritakan tentang ketidakadilan yang aku alami. Kok ya lupa itu loh. Ayo saudara. Ya kan, kalau kita baik sama orang, terus orangnya lupa sama kita, itulah manusia. Halo? Ya. Kalau kita baik sama orang, terus orangnya lupa sama kita, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sama. Nggak usah marah, nggak usah kecewa, itulah manusia. Nggak usah marah, nggak usah kecewa. Ya, tugas kita adalah satu, kita hanya berbuat baik saja. Amin Bapak Ibu.
tetaplah berbuat baik. Yusuf sudah berjasa buat juru minuman ini. Ya, diartikan mimpinya. Nanti kamu akan dipulihkan jabatanmu. Kamu akan bekerja lagi di hadapan Fir'aun. Dipulihkan. Teti pesen tok, aku cuma minta kamu pesen tok. Kok bisa lupa itu loh saudara. Ya kan? Lupa, seneng dia, lupa dia. Tapi kok ya tiba-tiba. Tuhan tuh kalau kerja kadang tiba-tiba, semuanya kadang tiba-tiba saudara. Ya, loh, bukan berarti kita tidak boleh punya planning, harus punya planning, segala sesuatu harus di planning, nggak punya. Kalau kita orangnya selalu tiba-tiba, loh, waduh mateng saudara, ya kan? Tiba-tiba, ya kan tidak bisa begitu, semua harus di planning. Tapi tetap di dalam segala planning kita, siap sedialah, bukalah pintu untuk cara kerja Tuhan yang datang secara tiba-tiba. Tiba-tiba Fir'aun mimpi, dapat mimpi dan kemudian dia gelisah. Tiba-tiba kok ya ingat sama Yusuf. Ya kan saudara, tiba-tiba dia ingat. Setelah sekian lama lupa, ya setelah sekian lama abandon. Tapi kemudian dia ingat, aku ingat Yusuf. Iya, ada yang pernah ngartikan mimpiku. Tepat terjadi sekarang, raja namanya Yusuf. Hari itu Fir'aun tidak punya pengharapan lagi. Kenapa? Mimpi itu begitu menyiksa dia saudara. Mimpi itu begitu menakutkan. Ya, dan mimpi itu menyiksa. Dan semua orang-orang pintarnya, dukun-dukunnya, tidak ada yang bisa mengartikan mimpi itu. Halo, ada mimpi datang dari Tuhan, ada mimpi datang dari bunga tidur kita sendiri, ya kan saudara? Keluarkan mimpinya, oh ya kan, kadang keluarkan tuh kadang tidurnya pulas, tapi kadang kala mimpi di bak mimpi, saking warke saudara ya kan? Jadi jangan makan warak-warak. Ya. Tapi kalau mimpi dari Tuhan itu mesti ada maksud tujuan. Ya, Tuhan juga bicara lewat mimpi. Tidak semua mimpi, tapi Tuhan juga bicara lewat mimpi. Ya. Nah, kemudian sudahlah panggil siapapun. Di dalam kedesperatannya, Fir'aun panggil semuanya, siapapun yang bisa mengartikan itu. Ya, semua mengartikan, tapi kadang banyak yang salah kan waktu itu saudara. Ya. Dan hari itu beda kok. Kalau Yusuf berkata dengan hikmat itu beda dengan orang asal ngomong. Ada hikmat Tuhan yang mendengarkan dan itu ngerti kok. Ini ada hikmat yang mengalir dari setiap kata-kata Yusuf itu. Lalu apa kata Fir'aun? Ketika dia cerita kepada Yusuf, lalu kemudian Yusuf berkata seperti ini. Kedua, mimpi tuanku Fir'aun itu sama saja. Ya, ada lembu kurus 10 makan lembu. Lembu 7 atau 10 itu ya. Makan lembu yang gemuk saudara, itu kan tidak masuk akal. Mimpi apa ini? Menakutkan. Ya, 7 bulir yang kurus makan 7 bulir yang gemuk. Ya kan? Dia tidak ngerti itu. Nah, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf berbicara tentang masa depan. Tuhan kalau mau bicara tentang masa depan, itu bicara kepada orang-orang yang hamba-hambanya, anak-anaknya yang punya integritas, yang hidupnya benar dan hidupnya lurus. Amin Bapak Ibu. Tuhan kalau mau bicara soal masa depan keluargamu, Tuhan kalau mau bicara soal masa depan anak-anakmu, Tuhan kalau mau bicara tentang masa depan cucumu, Tuhan kalau mau bicara tentang masa depan bisnismu, masa depan pekerjaanmu, karirmu, keuanganmu, apapun juga. Tuhan akan bicara kepada orang-orang yang menjaga hidup kudusnya dan orang yang berintegritas di dalam hidup ini. Amin. Oleh karena itu kalau engkau mau tahu rahasia-rahasia Allah ke depan, ini bukan sesuatu yang ngawang-ngawang, enggak saudara, ini sangat-sangat menjejak bumi. Kalau engkau mau dapat hikmat Tuhan untuk melihat masa depan, untuk tahu, meraba, bisa mencerna apa yang Tuhan mau kerjakan ke depan. Kalau engkau mau hikmat Allah untuk melihat ke depan, hiduplah dengan benar, hiduplah dengan kudus, hiduplah dengan integritas kerajaan Allah. Amin. Karena hanya dengan itulah Tuhan sanggup untuk berbicara. Orang yang hidup dengan benar, Matius pasal 5, orang yang hidup kudus, orang yang suci hatinya akan melihat Allah katanya. Betul? Dia akan melihat Allah, dia akan menerima hal-hal penyingkapan yang daripada Allah. Ini penting sekali. Yusuf orang yang seperti itu, dimanapun dia berada, suka maupun duka, dia tetap pegang integritasnya dengan sungguh-sungguh. Diartikan mimpi Fir'aun itu saudara. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun
Ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga, kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian 7 tahun hampa dan layu oleh angin timur, itu berarti akan ada 7 tahun kelaparan. Itulah maksudnya ketika aku mengatakan kepada tuanku Fir'aun bahwa Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. 29. Ketahuilah, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan muncul 7 tahun kelaparan sehingga segala kelimpahan tanah Mesir akan dilupakan. Karena kelaparan itu akan memakan habis negeri ini. Kelimpahan di negeri ini sama sekali tidak akan diingat lagi akibat kelaparan yang terjadi kemudian. Sebab kelaparan itu sangat dahsyat. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi Fir'aun, tuanku Fir'aun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Saudara, wow, ya, mimpi yang sangat luar biasa. Mimpi-mimpi semacam ini mimpi yang khusus, saudara. Ya, dan ini datang dari tahta Allah sendiri, ini datang dari Allah sendiri. Dan Allah memberitahukan ini kepada Yusuf. Karena ini akan menjadi pembeda masa depan Mesir, masa depan sebuah bangsa. Apakah bangsa ini akan punah atau bangsa ini akan lestari, akan terus ada. Tuhan beritahukan keputusan-keputusan yang dahsyat, keputusan-keputusan yang vital, yang spesial kepada orang-orang yang ada di dalam hatinya. Amin Bapak Ibu. Tuhan tidak akan memberitahukan secara sembarangan kepada semua orang. Tidak, ada hal-hal tertentu yang sangat khusus, yang sangat spesifik. Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup benar, yang menjaga integritasnya, yang dengar-dengaran akan Dia. Saudara. Dan ini akan berakibat fatal kepada Mesir kalau hari itu tidak ada orang yang mengerti. Maka hari itu tidak akan ada lagi orang Mesir, bangsa Mesir akan punah. Dan hari ini mungkin sudah tidak ada lagi negara Mesir modern itu, saudara. Enggak ada. Kalau hari itu Tuhan tidak bekerja memberitahukan kepada Yusuf. Karena semuanya sudah blind semua. Ayat 33. Sebab itu hendaklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan memberinya kuasa atas tanah Mesir. Apakah Yusuf sedang bicara soal dirinya sendiri? Enggak. Dia tidak pernah promosikan diri sendiri, dia punya integritas, saudara. Ya, jangan dalam hidup ini jangan pernah promosikan diri sendiri bagaimanalah. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan akan promosikan orang tepat pada waktunya. Banyak orang promosikan diri sendiri, ternyata ya tong kosong nyaring bunyinya. Halo? Banyak orang mempromosikan diri sendiri, ternyata setelah orang datang, orang lihat, orang dengar, ternyata juga isinya juga enggak seberapa. Itu hanya untuk supaya kontennya laku. Halo, ini kan zaman digital ya, zaman teknologi seperti ini. Ya, saudara, lebih daripada kita promosikan diri sendiri, lebih baik kalau promosi itu betul-betul datang dari Tuhan. Orang akan tahu, orang akan lihat promosi juga Tuhan pakai orang lain untuk mempromosikan setiap kita. Fokus kita adalah bukan untuk mempromosi diri sebetulnya dalam beberapa bagian, tapi fokus kita adalah untuk mengisi kita. Ya, mengisi kita, mengisi diri kita. Karena nanti orang akan lihat, orang akan tahu bedanya apa, saudara. Ya kan, saya pernah datang dalam sebuah seminar, ketika dalam sebuah seminar yang titelnya menarik sekali, judulnya menarik, pembicaraan juga menarik. Kenapa, saudara? Ya, karena di depan namanya itu ada DR, dokternya 2 ya, ditulis sebetulnya nggak perlu sebetulnya ya, tapi tulis 1 ya cukup sebetulnya. Tapi mungkin supaya ngangkat profilnya gitu kan saudara ya, 2 kali dia tulis DR begitu kan saudara ya, depan namanya ada, belakang namanya ada saudara, ya kan, seperti itu. Kelihatannya menarik, pembicaranya kelihatannya kok wow, ini pasti mateng ini ya, ini pasti dapat ilmu nih, apalagi kalau dengan deretan gelar yang seperti semacam itu saudara, ya, begitu datang, begitu dengar saudara, nggak ada bedanya dengan S1 ngomong. Ya, dengan lulusan S1 ngomong. Masih, bukan berarti S1 enggak, tapi kan tetap harus beda dong kalau yang ngomong sudah berani profilnya doktor gitu kan pasti beda kan, betul nggak Bapak Ibu? Pasti sudah beda dong. Harusnya kan begitu normalnya saudara kalau dalam dunia akademik kan begitu. Tapi ini begitu datang kok begini ya. Ya, kok begini. Saya dengar pembicara lain yang titelnya tidak sampai doktor, lebih mantap tuh, lebih isinya lebih ada tuh daripada yang sudah doktor, saudara. Mari kita, kalau kita
berani pasang seperti itu, maka kita harus pastikan bahwa ada isi di sana. Yusuf tidak pernah promosikan diri sendiri, karena dia tahu siapa dia. Dia orang Ibrani, dia bukan orang Mesir. Mana mungkin bukan warga negara Mesir kok diangkat jadi, dia pikiran aja nggak ada, saudara. Dia cuma minta Firaun, ya kalau Mesir mau selamat, Firaun harus pilih orang yang berakal budi, apalagi dikatakan tadi saudara, yang berakal budi, apalagi orang yang bijaksana, lihat dulu ya, dan memberi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Artinya kalau Firaun pilih Yusuf berarti di tanah Mesir tidak ada lagi yang berakal budi dan tidak ada lagi yang bijaksana. Sehingga dia harus ambil warga negara lain untuk jadi penguasa di Mesir. Ini kan kebangetan saudara-saudara. Mereka harus mengumpulkan, bukan cuma diberitahu begitu, tapi Yusuf ngasih jalannya, ngasih caranya. Enggak cuma kritik, tapi juga kasih solusi. Kadangkala kita suka kritik tapi kita tidak ada solusi. Dia kasih solusi, dia kasih jalan. Ini bukan bangsanya. Ini adalah bangsa yang telah membuat dia masuk ke dalam penjara. Bisa aja dia sesatkan, betul nggak saudara? Ya kan? Oh, tak kasih cara yang salah, ya kan? Balas dendam aku. Ya, di balik layar dikasih cara-cara yang salah untuk menyesatkan Firaun. Bisa? Bisa. Tapi dia tidak lakukan hal itu. Tidak ada dendam sama sekali di dalam hatinya. Hatinya besar. Integritasnya besar, saudara. Yusuf ini. Dia kasih metode yang jitu. Dari mana dia belajar itu? Bukan cuma dapat dari Tuhan. Ya, tapi jangan lupa. Yusuf juga belajar hikmat-hikmat Mesir hari itu. Dilatih oleh ayahnya, betul? Kakak-kakaknya angon wedhus di sana, saudara. Yusuf belajar di rumah. Dia belajar ilmu pengetahuan termutakhir hari itu. Dia belajar semuanya. Dia tahu semua, dia belajar semua. Hikmat yang dia dapat bukan cuma dari ilham Roh Kudus, tapi itu apa yang dia pelajari, Tuhan pakai itu. Apa yang dia pelajari, Tuhan pakai itu. Ya. Nah, dia beritahukan ayat 35. Setelah pilih orang yang cakap, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini di bawah kuasa Tuanku Firaun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ya, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negara ini selama 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini tidak binasa karena kelaparan ini. Ada yang dimakan, ada yang disimpan. Ternyata teknik nabung itu sudah kuno, saudara ya. Ya, jangan dimakan semua. 7 tahun kelimpahan. Wah, biasanya kalau orang alami kelimpahan lupa daratan. Betul saudara? Ya kan? Wah, dari tidak punya, terus sekarang punya, lupa daratan. Balas dendam. Betul enggak? Balas dendam. Dulu enggak punya, bentar lagi pemilu. Begitu menang pemilu jadi caleg, begitu anggota legislatif lupa daratan, saudara. Betul? Selamat tinggal kesusahan, selamat tinggal kemiskinan. Wah, disikat semuanya masuk penjara. Itu manusia. Halo? Manusia. Tapi hikmat Allah yang datang lewat Yesus mengajarkan apa? Kalau hidup lagi seneng, ojo dipol-polno. Jangan dipol-polno. Simpen. Mana yang harus dimakan, mana yang harus disimpan. Simpel ya, tapi itu hikmat Alkitab, saudara. Ada satu negara yang sedang mempraktekkan ini. Negara ini sedang berjuang untuk lepas dari kemiskinan. Enggak jauh-jauh, tetangga kita sendiri yang barusan merdeka dari kita 20 tahun yang lalu. Timor Leste. Timor Leste hari ini setelah 20 tahun masih tetap jadi negara miskin, masih tetap tergantung oleh bantuan luar negeri. Tapi saya barusan ceritain oleh orang yang bekerja di sana, saudara, bahwa mereka sedang mempraktekkan prinsip Yusuf ini. Ya, mereka sedang mempraktekkan, mereka mau kembali kepada Alkitab ini, saudara. Tidak semuanya dimakan, mereka sedang atur betul ya supaya bersiap-siap untuk
masa depan yang unpredictable ini. Mari kita belajar dari prinsip ini juga. Kalau hari ini kita sedang senang, jangan dipol-polno. Kalau hari ini kita dalam masa keberkatan, kelimpahan, jangan dipol-polno. Jangan dihabiskan semuanya. Diatur mana yang tetap harus ada savings, tetap harus ada simpan, tetap harus ada persiapan. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kapan 7 tahun kelaparan, dalam tanda kutip, kapan masa-masa kesusahan itu juga akan datang kembali di dalam hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan rodanya akan berbalik. Kita tidak pernah tahu, semoga tidak. Semoga roda tetap di atas, tapi kita tidak pernah tahu rahasia kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Ya, jangan ada yang disimpan. Lalu ketika muncul masa kelaparan itu, apa yang harus dilakukan? Ketika muncul masa kelaparan itu, ketika keadaan menjadi lebih buruk, Yusuf ngomong apa? Jual kepada rakyat, supaya rakyat tidak kelaparan. Hasilnya yang kau dapat nanti diputar lagi. Saudara, bukankah ini hikmat? Inilah hikmat sederhana yang menyelamatkan Mesir pada waktu itu. Pada waktu 7 tahun kelaparan, di mana hari itu bukan cuma Mesir, kelaparan juga terjadi, bahkan merambat ke Israel di sana. Kan saudara? Akhirnya saudara-saudaranya datang ke sana kan saudara? Kalau tidak ada kelaparan itu, maka Yusuf tidak akan pernah bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak akan pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Tuhan izinkan kelaparan datang untuk menunjukkan betapa hebat hikmat kuasanya lewat Yusuf. Bukan hikmatnya Yusuf, hikmat kuasa Allah lewat Yusuf. Dan itu akan berdampak efek dominonya kepada datangnya keluarganya, pemulihan keluarga terjadi. Dan Tuhan akan memakai ini untuk memelihara hidup bukan cuma Mesir, tapi juga memelihara hidup bangsa pilihannya. Lihat skenario ini saudara. Tuhan atur itu dengan demikian rupa. Yusuf punya integritas untuk melakukan ini. Dia cuma minta raja, pilihlah dari orang-orangmu. Caranya begini. Ya, caranya begini. Atur dengan baik. Ada masanya datang nanti jual, ya, timbul 1/5 dan ada tekniknya di sana kalau kita baca selanjutnya saudara. Dan usul itu dipandang baik oleh Fir'aun. Dipandang baik. Kenapa? Karena hari itu orang Mesir tidak punya hikmat itu. Kenapa? Karena mereka yang paling hebat hari itu. Mereka paling maju peradabannya, mereka paling hebat. Ya, semuanya ada, semuanya enak. Dan mereka tidak tahu artinya saving. Tapi hikmat Allah ini diberikan kepada Yusuf dengan luar biasa. Dan kemudian itu yang terjadi kan saudara? Dan kemudian terjadilah persis seperti yang dikatakan oleh Allah kepada Yusuf. Yusuf akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir, menjadi Safnat Paneah, anak dewa, diberi titel anak dewa, bayangkan saudara, ya kan? Titel yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang pada zaman itu. Yang bisa kita pelajari dari cerita ini adalah, mari kita punya integritas di dalam hidup ini. Memegang integritas kita di dalam banyak hal. Dalam sisi finansial juga, seperti yang Yusuf lakukan. Dia lakukan dengan benar, dia lakukan itu dengan jujur, dia atur semuanya dengan baik, seperti yang Allah katakan kepada dirinya. Hari ini mari kita menjadi orang-orang yang bisa mengatur saudara. Menjadi orang-orang yang punya integritas dalam hal keuangan juga. Bisa mengatur, pandai, cakap. Kita tahu mana yang harus kita atur, mana yang harus ini, pos-pos anggaran untuk ini dan untuk itu, semuanya itu diatur dengan baik. Saya percaya kalau kita bisa mengatur dengan baik, bukan cuma mimpi, bukan cuma tiba-tiba. Selalu ada waktunya tiba-tiba. Tapi 90% itu adalah hasil dari pengaturan, planning. Bukan cuma bangsa ini punya planning, kita pun harus punya planning dalam hidup ini. Amin. Bapak Ibu, ya, punya planning. Hari ini berbahayanya dalam media sosial apa? Karena kita diperlihatkan di media sosial itu adalah hal-hal yang semu di luar saja, bukan? Ya kan, kita lihat wow, kita nggak tahu di balik wow itu ada apa.
Ada banyak tawaran-tawaran mungkin ketika kita buka Instagram kita, atau Instagram Ads, ya kan? Advertisement yang ada di Instagram kita, wah kelihatannya luar biasa, wow, ya ada ini. Kita tidak pernah tahu di balik itu ada apa. You can try, saya bisa coba, tapi siap-siap dengan apa yang ada di balik itu semuanya. Karena yang diperlihatkan di depan ya namanya iklan kok, pasti yang baik, yang baik-baik diperlihatkan di depan, bukan saudara? Tapi kita harus berhati-hati dengan apa yang ada di belakang itu. Yang diperlihatkan selalu yang baik, yang wow. Ya kan, yang baik-baik, yang wow, yang akan membuat kita terperangah. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Saudara, hati-hati. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kemarin saya ngomong dengan seorang saudara, ya. Dengan seorang yang cukup diberkati dalam masalah finansial. Dan dia ngomong seperti saya pun kalau dia ngomong seperti ini, kalau saya tidak berhati-hati, saya mungkin akan termakan oleh Instagram, padahal sudah punya loh. Ya, secara finansial sudah oke, tapi dia ngomong sama saya kalau saya nggak hati-hati, saya akan terpicu untuk coba untuk seperti yang ditonton di Instagram itu. Hari ini entah kenapa, ya kalau saudara lihat di Instagram ada yang namanya Mr. Thank You itu saudara, ya kan. Wah, dilihatin uangnya dolar tuh banyak semua, ya kan, bagi-bagi. Ya, uang tuh kayak sampah, tahu? Uang gebokan tuh kayak sampah, dolar 100 dolar itu ya, bok-bokan begitu kayak sampah saudara, ya kan. Entah uang beneran atau uang monopoli, nggak tahu ya saudara. Ya, dibuang-buang, kasihin orang sembarangan, dibuang, diapakan saudara, ya kan. Wah, kelihatannya glamor begitu ya. Kehidupannya kelihatannya glamor. But we don't know kan, kita tidak tahu di balik itu apa dan bagaimana. Namanya saja orang buat konten supaya semakin banyak mengikutnya kan. Ya kan, kalau mengikutnya banyak nanti bisa dimonetize. Kan dapat uang juga saudara. Ya. So, artinya apa? Artinya ya kita mesti hati-hati ya dengan apa yang ada pada kita hari ini. Terlebih daripada semuanya adalah hikmat untuk mengatur, itu yang paling penting. Seberapapun yang kita punya, kalau kita tidak bisa mengatur, seperti Yusuf cakap mengaturnya, tidak akan pernah jadi. Bagaimana kita bisa mengatur sebuah hal yang lebih besar, kalau hal kecil saja kita tidak mampu untuk mengatur. Karena Yusuf bisa mengatur dirinya sendiri, dia bisa mengatur hidupnya, akhirnya dia bisa mengatur sebuah negara yang dipercayakan kepadanya. Orang tidak bisa atur hidupnya, bagaimana dia bisa mengatur hal-hal besar di dalam hidup ini, saudara. Tidak bisa. Maka dari itu kita perlu untuk punya planning. Ya, hari-hari ini ya, kalau di kalangan anak-anak muda yang usia belasan tahun yang hari ini kenal dengan istilah Gen Z, generasi Z, saudara, atau yang milenial, ya kan, yang di atasnya satu tingkat itu dikenal dengan yang namanya sandwich generation. Mereka itu menyebut dirinya atau di label sebagai sandwich generation. Tahu sandwich? Sandwich itu kan roti, daging sama roti. Ya kan? Ya, hotdog atau hamburger gitu lah, sama lah ya saudara ya, satu bangsa itu ya. Masih enak tebul, percaya saya, masih enak tebul ya. Tebul is the best saudara ya. Oke. Roti, daging, roti. Maksudnya apa? Sandwich generation itu. Mereka merasa, kenapa banyak anak-anak muda kacau, banyak anak muda stres, banyak orang-orang muda hari ini hidupnya terlibat dengan berbagai macam masalah mental, depression dan semuanya. Banyak dari mereka merasa mereka ini adalah sandwich generation. Mereka tuh kayak daging di tengah itu loh, dipres sama 2 roti di atas dan di bawah. Siapa 2 roti di atas di bawah? Keluarganya, papa mama, keluarga besar, adik kakak, siapapun. Mereka seperti merasa dipres. Dalam usia yang sebelum seberapa, mereka sudah jadi tulang punggung keluarga. Oke, mereka dipres, merasa bahwa, apalagi kalau mereka punya uang gitu ya, mereka sudah kerja punya uang dan dalam usia yang cukup muda, mereka seperti dituntut untuk dalam budaya timur membalas budi, dalam kutip. Ya, mereka ini pengakuan jujur loh Bapak Ibu. Pengakuan jujur dari mereka. Mereka seperti merasa dituntut untuk berbalas budi. Loh, namanya balas budi itu enggak usah diminta tuh. Orang timur biasanya yang ngerti dewe lah. Betul enggak Bapak? Apalagi kalau kita ngajarnya benar. Tapi mereka ini merasa aku ini belum seberapa. Nabung aja belum seberapa. Aku juga masih mikirkan masa depanku. Tapi mereka sudah dipres dengan berbagai macam keadaan itu. Mereka merasa stres. Depresi, akhirnya mereka kena masalah-masalah mental health. Ya, masalah kesehatan mental ini saudara. Ya, akhirnya jatuhnya bisa kemana-mana. Betul, jatuhnya bisa kemana-mana. Mereka merasa
dituntut untuk ya kebutuhan keluarganya. Kalau enggak gitu nanti dikatakan enggak tahu terima kasih lah, puhau dan semuanya. Mereka merasa ya bagaimana? Ditekan di tengah. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Mereka merasa seperti itu hari-hari ini. Saya ketika merenungkan hal-hal semacam ini Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu pentingnya kita ini punya planning dalam kehidupan ini. Ya, begitu pentingnya. Ini memang kompleks, harus dilihat dari berbagai sisi, dari berbagai segi. Tapi mohon izinkan saya kalau saya ngomong cuma dari satu sisi saja, dari sisi orang tua saja. Ya, hari ini saudara. Coba kasih anak-anak kita, Gen Z ini kesempatan untuk mereka bisa mengembangkan diri mereka. Jangan dipres, jangan dituntut dulu macam-macam. Jangan kita dengan bahasa simbol mungkin ngomong, kamu tahu ya, kamu papa mama sudah besarkan kamu ya, sekarang waktunya kamu balas budi sama papa mama. Nggak usah ngomong gitu saudara. Ya, ini betul loh, saudara banyak yang bunuh diri juga loh, anak-anak muda. Trennya meningkat loh, gara-gara mereka stres dengan sandwich generation ini. Kalau enggak gitu jatuhnya ke lesbi, homoseks, free sex dan semuanya. Pelampiasan mereka alkohol, pelampiasan mereka ke arah sana Bapak Ibu. Era sudah berubah, kita enggak bisa kayak dulu lagi. Kita harus mengerti dunia kita sudah berubah dengan cepat. Pendekatan kita dengan anak-anak semacam ini pun harus juga berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Artinya apa? Dalam masalah finansial pun kita juga harus punya planning. Harus ada planning. Orang anak-anak lebih muda di sini harus punya planning juga. Supaya apa? Supaya besok kalau sudah berusia, ya kan? Ada saving, ada pegangan untuk bisa menikmati masa tua bersama. Halo? Amin. Kasihan anak-anak muda kita. Ya mari kita belajar merubah prinsip ini karena semua sudah berubah, dunia kita berubah, prinsip hidup berubah semua. Yang tidak berubah firman Tuhan harus. Ya. Tapi mari kita belajar untuk menilai zaman ini dengan hikmat Allah. Amin Bapak Ibu. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar. Waktunya tidak cukup, tapi mari kita belajar lebih lagi dari hikmat firman ini dari waktu-waktu ke depan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Pesan saya adalah satu, peganglah integritas kita di dalam planning keuangan, peganglah integritas kita ketika keberuntungan datang pada kita, peganglah integritas kita mungkin ketika keberuntungan belum datang kepada kita. Tidak ada faktor keberuntungan yang ada semuanya, hanyalah tangan kerja Allah di dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu Saudara-saudari. Apa yang ada padamu hari ini, yang Tuhan percayakan kepadamu hari ini, kelolalah dengan baik, maka Tuhan akan mengembangkan dengan banyak hal ke depan.